Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Hujan deras di sejumlah daerah memicu banjir di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Banjir merendam sejumlah wilayah. Sementara itu di Jambi, luapan sungai Batanghari merendam sejumlah rumah. Banjir melanda wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satunya di wilayah Candi Gebang, banjir menyebabkan pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air. Pengendara yang terjatuh langsung ditolong warga sekitar. Drainase yang tersumbat memicu banjir di wilayah ini. Luapan sungai Batanghari menyebabkan perumahan di Dumai Riau terendam banjir. Banjir juga menutupi jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54, Dusun Siri, Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Kemacetan panjang terjadi hingga 10 km dari kedua arah. Dari Pak Kapolsek, bahwasanya ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Hujan deras juga memicu tebing longsor dan menghancurkan rumah yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa dilaporkan pada peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang membuat ambruk tenda dalam acara haul salah satu pondok pesantren di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan ambruk pemirsa, sementara itu di Kabupaten Sumedang, Pemda menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Tampak sebuah tenda besar berukuran 16 x 20 meter ambruk akibat terjangan angin kencang. Kejadian ini membuat panik sejumlah santri yang terjebak di dalam tenda dan langsung dievakuasi santri lainnya. Tidak ada korban jiwa, hanya beberapa santri mengalami luka lecet. Peristiwa hujan lebat disertai angin kencang terjadi saat acara haul ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Acara haul dihentikan sementara. Di Sumedang, Kabupaten Bandung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Status ini berlaku dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 6 Maret 2024 mendatang. Puting beliung sebelumnya menerjang 8 kecamatan di wilayah ini. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan warga harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, gempa magnitudo 5,7 mengguncang Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, gempa dirasakan hingga wilayah Jakarta dan sempat membuat warga panik. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam sekitar pukul 8:07. Kejadian ini membuat warga panik termasuk pengunjung yang sedang menonton di salah satu bioskop di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu warga Kecamatan Bayah dan Wonosalam, Banten bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa membuat warga yang sempat tahlilan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi. Tuh ada gempa. Terus pada panik ya? Ya bukan panik lagi, semua pada ketakutan. Gempa magnitudo 5,7 berpusat di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Guncangan terasa di beberapa wilayah seperti Pandeglang, Tangerang, hingga Jakarta. Hingga Senin dini hari, BMKG mencatat sebanyak 13 kali gempa bumi susulan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Belasan orang terjebak saat air sungai meluap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, evakuasi para korban pun berlangsung dramatis karena sejumlah anak dan perempuan mengalami hipotermia. Beginilah proses evakuasi para korban yang terjebak di pinggir sungai yang tiba-tiba saja meluap di Desa Kunyi, Kecamatan Areapi, Polewali Mandar. Para korban yang berjumlah 12 orang ini terjebak di seberang sungai usai memetik buah di kebun. Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan pun berjalan dramatis lantaran arus sungai yang cukup deras.
Tim SAR bahkan sempat kewalahan saat hendak menyeberangi sungai menjemput para korban yang terjebak sejak pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Petugas gabungan pun menggunakan sistem drawline di mana perahu karet bermesin diikat menggunakan tali yang dibentangkan agar perahu tidak terseret arus. Sebanyak 30 orang petugas dikerahkan untuk menyelamatkan para korban. Setelah 1 jam berjibaku, satu persatu korban pun berhasil dievakuasi. Karena terjebak selama 4 jam, 2 anak kecil dan sejumlah perempuan mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban 12 orang itu. Dengan teknik pertolongannya kita menggunakan perahu karet dibantu dengan sistem drawline. Para korban yang mengalami hipotermia sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dipulangkan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini akibat beras sulit ditemukan di pasaran dan harga berbagai jenis beras naik drastis. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada kenaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan Jawa Tengah Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah pantauan harga beras dan ketersediaannya di ibu kota? Kita tanyakan langsung ke rekan kami Rian Rahman, langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Rian, silakan dengan laporan Anda. Seperti apa kondisi harga-harga kebutuhan pokok, khususnya mungkin beras di lokasi saat ini? Baik Pram dan juga Prisa, saat ini saya sedang berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mana masyarakat mengeluhkan kebutuhan bahan pokok, diantaranya beras, cabai maupun telur. Pada saat sekarang ini kebutuhan beras mengalami peningkatan, yakni beras medium naik sekitar 15% hingga 30%, sedangkan beras premium meningkat sebesar 40%. Apabila dibandingkan dengan bahan pokok lain seperti cabai mengalami peningkatan sebesar 100%, yakni cabai keriting sekitar 120.000, sedangkan cabai rawit sebesar Rp100.000. Sedangkan harga telur di Pasar Johar Baru sekarang ini mengalami peningkatan sebesar Rp31.000 per kilogramnya. Hal ini disebabkan lantaran berkurangnya atau minimnya pasokan yang masuk ke pasar, sehingga banyaknya atau tingginya minat masyarakat membeli sehingga harga naik yang terjadi pada sekarang ini. Para pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah dapat mengintervensi harga-harga ini dengan membantu para pemasok ataupun pedagang di pasaran untuk mengucurkan atau mengalirkan secara lancar pasokan bahan komoditas pangan maupun pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sekian Pram dan juga pemirsa yang ada di rumah.
Baik, Rian Rahman melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.